Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal awwalu falaysa qablahu syai' wa huwal akhiru wa laysa ba'dahu syai' wa huwal zahiru alladhi laysa fawqahu syai' wa huwal batinu alladhi laysa dunahu syai'. Huwa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu arsalahu rahmatan lil alamin faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah fajazahu Allahu 'anna wa 'an ummatihi khairu ma jaza nabiyyan 'an ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa azwajihi wa ahbabihi wa dhurriyyatihi wa man istanna bi sunnatihi waktafa atharuhu ila yaumi yalqallah. Ayuhal ikhwatul kiram, a'azakumullah, para pecinta Al-Quran, ayuhal mustami'un wal mustami'at, al-musyahidun wal musyahidat al-kiram, mari kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu. Dan kita bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat keamanan, di mana di belahan dunia yang lain Allah sedang menimpakan sebuah wabah yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang terkena. Oleh karena itu kita harus bersyukur karena kita dijauhkan dari virus atau wabah ta'un yang sedang viral sekarang ini. Karena ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan juga nikmat keamanan. Karena saudara-saudara kita di India sedang dibantai oleh orang Hindu dan didiamkan saja oleh kaum musyrikin, musuh-musuh Allah. Maka kita harus bersyukur. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kufur dengan nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Jika kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Ayuhal ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah baca surat Al-Fatihah ya. Sudah ya. Kita sudah sampai pelajaran ke-15. Sudah selesai. Semoga yang ikut kajian ini tetap bersemangat karena istiqomah itu susah ya. Istiqomah itu berat. Kebanyakan orang semangat ketika di awal. Di mana-mana orang semangat ketika di awal. Bukan cuma di satu daerah. Semangatnya kenapa? Karena mungkin ada yang coba-coba. Mungkin ada yang hanya pengen tahu. Niatnya kan bisa beda-beda. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya dia cuman pengen tahu, ya susah buat istiqomah. Kalau niatnya cuman ngisi waktu,
di rumah nggak ada apa-apa, udahlah ngaji, itu juga nggak dapat apa-apa. Niatnya cuman apa ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya mungkin coba-coba. Pas ketika ngaji kok mungkin ada tantangan, susah, malu, disalahin, nah itu bisa melemahkan semangat. Padahal yang namanya kita belum tahu ya belajar. Innama dawaul ayyi as-su'al. Obatnya orang nggak tahu ya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian nggak tahu. Tapi kebanyakan orang itu semangat dalam hal dunia. Apa sekarang? Lembur semangat. Ada lagi. Dan kebanyakan orang semangatnya itu kalau ada bayaran cash atau ada imbalan atau ada iming-iming. Atau karena namanya orang ngaji itu kan tidak disukai oleh jiwa. Karena Rasulullah bersabda, al-jannah khuffatin naru bisyahawat wa khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi sesuatu yang memberatkan manusia, menyusahkan. Dan neraka dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Ada yang mungkin pertama ikut, besok malam, masuk malam akhirnya nggak ikut. Akhirnya nyari-nyari alasan. Udah ketinggalan. Padahal kita kan ulang lagi. Kalau yang belum bisa, ulang lagi. Tapi kita tetap berprasangka baik. Ya mungkin karena sibuk atau karena ngaji di tempat lain. Silahkan. Tapi kalau metode ngajinya kayak gitu terus, nggak bakalan jadi. Kita bersabar dengan guru kita yang misalkan galak. Guru pun bersabar dengan kondisi murid. Kalau murid pengennya guru yang baik, nggak galak. Terus apa lagi? Baiklah ya. Begitu juga guru pengen murid yang diajarin langsung bisa gitu kan. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau guru paling sabar. Beliau lagi khutbah, tahu-tahu ada yang nyemplong. Mata sa'ah, kapan kiamat? Lagi khutbah itu. Beliau lagi duduk, tahu-tahu ada yang nyekek dari belakang. Sabar. Beliau di masjid, ada yang kencing di masjid. Sabar. Sabar. Ya. Antum kalau pengen sukses dalam menuntut ilmu, ikuti nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal Muwatta. Beliau pertama kali yang membuat ilmu usul fikih. Beliau ahli bahasa. Beliau termasuk Habib. Kakek beliau keturunan bertemu dengan Nabi pada kakeknya. Beliau ahli bahasa, orang Arab tulen. Beliau lahir di Palestina, pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad. Antum pernah pergi kemana? Kebumen. Kirana doang kan, itu aja udah banyak kemajuan nih. Kita di Kirana doang. Tinggal pencet, gak ada 5 menit nyampe. Imam Syafi'i sampai ibunya itu jual rumah di Palestina. Lahirnya di Palestina Imam Syafi'i. Umur 6 tahun dibawa ibunya ke yatim. Imam Syafi'i itu yatim. Imam Malik yatim. Banyak kan yatim ulama. Nabi kita juga yatim ya kan. Tapi mereka
bersemangat menuntut ilmu. Sampai jual rumah, sampai jual baskom. Antum pernah jual baskom? Umar bin Khattab sampai gantian. Sehari beliau hadir di majelis Rasulullah, besoknya beliau gembala. Temannya suruh datang. Kamu sekarang yang hadir, saya sekarang yang gembala. Itu Umar bin Khattab. Imam Syafi'i berpesan, ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayanin. Wahai saudara-saudaraku, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Pertama apa? Dzakaun, cerdas. Saya tanya, orang lahir langsung cerdas nggak? Nggak ada. Semua orang dilahirkan tuh nggak tahu apa-apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Cerdas itu bisa diusahakan. Kalau antum pengen cerdas, banyak baca, banyak nanya, banyak belajar. Belajar sekarang itu, kita itu dimanjakan. Masjid ber-AC, karpet, antum nggak pakai karpet ya? Lampu terang benderang, buku tinggal beli, pulpen nggak pakai nyelup-nyelupin. Iya, itu baru yang media manual. Sekarang medianya udah digital semua. Tinggal klik, kita bisa kemana aja. Mau nuntut ilmu sama siapa? Di negeri mana? Kita langsung bisa ikut. Bahkan ada grup WhatsApp-nya sekarang. Antum ikut grup WhatsApp syekh siapa? Ustadz siapa? Tapi sayang, semangat di grup, semangat di medsos, tapi suruh ngaji begini nggak mau, itu salah besar. Itu nggak bakalan berhasil kalau begitu terus. Ilmunya berarti cuma ilmu medsos, bukan ilmu majelis ilmu begini. Itu hanya tambahan. Kalau kita menuntut ilmu lewat YouTube, lewat WhatsApp, lewat Instagram, atau lewat TV-TV Islam atau radio-radio Islam, itu cuma tambahan. Nah, itu bisa menjadikan kita cerdas. Makanan. Ya antum jangan makannya tempe sama kangkung sama orek terus. Ya daging juga penting, susu juga penting. Terus olahraga. Zakat. Kata Imam Syafi'i, cerdas. Jangan malu nanya, jangan gengsi. Jangan merasa kayak gitu aja masa nggak tahu. Jangan, tanya aja. Yang kedua apa? Hirsun, semangat. Antum semangat nyari gaji, tapi nyari ngaji nggak semangat. Semangat mancing, digigitin nyamuk, bertahan sampai larut malam. Padahal, maaf ya, kadang nggak mandi seharian aja betah. Demi untuk mancing, demi untuk misalkan nonton Liverpool sama Manchester. Coba nonton begitu sampai semangat banget ya. Bangun jam 2. Pernah nggak ngaji baca Quran bangun jam 2? Ngantuk, alasannya ngantuk. Tapi kita nonton bola dibela-belain bikin kopi, nonton bareng, tapi sekali-kali ngaji bareng, baca kitab bareng. Berarti itu nggak serius tuh, nggak sungguh-sungguh, nggak semangat tuh. Tanggal muda semangat, tanggal tua kendor. Itu berarti nggak semangat. Kita tuh semangat, mau tanggal muda, mau tanggal tua, mau lagi sedih, mau bahagia, mau lagi ada masalah, mau nggak ada masalah, semangat. Saya tanya di sini, ada nggak orang yang nggak ada masalah di sini? Antum nggak ada yang,
Antum ada nggak yang nggak punya masalah? Kalau nggak ada saya kasih duit deh. Semua kita punya masalah, cuman semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan jangan lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kadza la kana kadza wa kadza walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau ada sesuatu yang kalian ingin lakukan kemudian tidak sesuai dengan diharapkan, kita bilang, jangan sampai bilang kalau saya nggak melakukan ini pasti nggak terjadi ini. Nggak boleh kita ngomong gitu. Seandainya aku nggak begini, pasti nggak begini. Nggak boleh itu. Fa inna law taftahu baba syaitan. Karena ucapan seandainya itu membuka pintu syaitan. Semangat, antum semangat. Ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh. Nulis. Benar-benar latih. Kita kan tajwid, latih nih lidahnya terus, semangat. Sungguh-sungguh. Lan tanalul ilma birohatil jasad. Kata Yahya bin Abdi Katsir, seorang tabi'in. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu dengan berleha-leha, bersantai-santai. Pengen kayak Nabi Khidir dapat ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dia dari sisi kami ilmu. Itu Nabi dapat ilmu langsung dari Allah. Kita nggak bisa. Nabi bukan, ulama bukan, thalibul ilmi juga belum. Kita cuman tilmid, ingin merasakan doang, atau murid, ingin tahu doang. Ada tilmid, ada murid, ada thalib. Tilmid itu cuman istilahnya cuman pengen rasain. Murid ingin tahu, thalib dia yang mencari itu. Thalib mencari, oh hukum ini apa sih, mencari dia. Udah bisa baca kitab gundul, udah bisa tahu perselisihan ulama, udah tahu ijma, itu baru namanya thalib. Kita belum thalib. Apa kita? Tuailib. Penuntut ilmu kecil. Baca kitab gundul aja masih salah-salah. Jangankan yang gundul, gondrong aja salah. Gimana kita disebut thalib? Tuailib. Yang keempat, bulghah, bekal. Antum kesini pakai motor, beli bensin, beli buku, tinggalkan anak, tinggalkan istri. Antum juga ngasih anak istri buat nafkah. Antum juga butuh asupan buat bekal. Nah itu namanya bulghah. Kalau zaman dulu mereka pergi ke tempat yang jauh hanya untuk mendapatkan satu hadis, perjalanan 1 bulan. Kita sekarang semenit bisa dapat puluhan hadis, tinggal klik. Tapi kenapa nggak berkah? Karena kita ngajinya salah, ngajinya nggak dari dasar, ngajinya instan, ngajinya pengennya langsung yang tinggi-tinggi. Bahasa Arab belum bisa, tajwid belum bisa, tapi kayaknya semangat masalah urusan yang besar-besar. Jangan, kita ngaji aja dulu, bahasa Arab dulu, tajwid dulu. Yang kelima, tuluz zaman, waktu yang lama. Jangan cuma 1 tahun, 2 tahun, seumur hidup. Kata Imam Ahmad, ila mata tatlubul ilma ya imam? Minal mahbarah, dari mulai bisa nulis, ilal maqbarah, sampai kuburan. Itu kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya lagi, mata nastarih ya imam? Kapan kita istirahat ya imam? Hina nada'u qadamaina fil jannah. Ketika kita meletakkan kedua kaki kita di surga, baru kita istirahat. Sekarang kita istirahatnya istirahat semu. Tidur terus capek, nggak istirahat capek, ya nggak? Di surga antum nggak ada capek. Nggak ada tidur di surga. Antum mau tidur di surga? Nggak bisa. Tidur itu kan saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Sedangkan di surga itu nggak ada mati, nggak ada orang sakit, nggak ada orang cacat, nggak ada orang haid, nggak ada orang hamil, nggak ada orang keringat, nggak ada orang buang air besar, buang air kecil, nggak ada.
isinya cuma nikmat, isinya cuma menikmati. Nah, tapi sekarang ya kita harus capek-capek dulu dunia. Rasulullah pernah menasihati Aisyah, inna ajroki biqadri nasabiki. Sesungguhnya pahalamu tergantung capekmu. Semakin kita capek di dunia untuk beribadah, nuntut ilmu, semakin nikmatnya besar nanti di surga. Yang paling capek, manusia yang paling capek siapa? Nabi Muhammad. Kecil yatim. Umur 6 tahun siapa yang meninggal? Ibunya. Umur 8 tahun siapa yang meninggal? Kakeknya. Umur 50 tahun siapa yang meninggal? Istrinya, pamannya. Umur 50 tahun kurang dan nambah, semua anaknya meninggal. 6 anaknya meninggal. Antum pernah ditinggal anak 6? Kecuali satu, Fatimah. Fatimah doang tuh yang meninggalnya setelah Nabi. Anak yang lain meninggalnya sebelum Nabi meninggal semua. Nabi yang ngubur, Nabi yang mandiin, kecuali yang wanita ya. Coba bayangkan. Paling capek itu Nabi Muhammad. Makanya surganya paling tinggi, surga Firdaus. Nah kita ngaji aja belentang-belentong, mintanya Firdaus. Ya mudah-mudahan kita bisa masuk surga Firdaus. Tapi jangan cuman doa, usaha juga. Yang terakhir apa? Irsyadu ustadzin, bimbingan guru. Yaitu nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, sekarang kita talaki surat-surat pendek. Sekarang surat Al-Fatihah dulu. Kita baca semuanya dulu ya. Yang sudah bagus bacaannya, sabar dan ambil faedah. Insya Allah ada faedah. Ya, perhatikan mulut anak. Bagaimana ketika mengucapkan fathah, dhammah, kasrah dengan tidak ifrat. Ifrat itu artinya nyempelein. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nyempelin namanya. Jangan juga ifrat. Ifrat itu berlebihan. A'udzu billah itu namanya ifrat. Itu berlebihan. Pertengahan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disesuaikan dengan bentuk mulut kita. Kemarin kita bertalaki sama Syekh Abdul Karim. Yang berlebihan beliau tegur. Yang enggak serius beliau juga tegur. Artinya sesuai dengan mulut antum. Kalau mulut antum udah lebar, enggak usah terlalu lebar. Kalau mulutnya memang kecil, lebarin dikit. Ketika fathah buka. Ayo. Jangan terlalu. Tapi harus buka. Ketika dhammah benar-benar monyong. Jangan walaupun bunyinya agak tapi itu salah, monyong. Ketika mau dzu, dikit baliknya, enggak usah banyak-banyak. Jangan enggak. Karena ketika ada yang praktek begitu, beliau menyalahkan. Kan kita bertalaki itu ngelihat mulut beliau, dan beliau melihat mulut kita. Ketika kita salah ditegur. Jadi baliknya dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jangan jim, jangan ditekuk, biasa aja. Jim. Ayo. Ketika kasrah,
ininya jangan terlalu ke samping, tapi ininya yang turun. Perhatikan. A'udzu billahi a'udzu billahi minasy. Ketika shin memang tergantung makhraj dia. Kalau shin memang agak ke samping. Minasy. Ayo. Jangan maju minasy atau minaush, enggak. Minasy. A'udzu billahi minasy jangan jangan ta, tapi jadi mulutnya membentuk akan monyong tapi nggak monyong. I-nya dialirkan. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ayo dari depan. Yang mulutnya imut agak dilebarin. Kalau yang mulutnya amit-amit itu jangan terlalu lebar. Ya, intinya jangan kita paksain, tapi juga harus kita gerak. Itu kalau bacanya pelan. Kalau itu termasuk sedang, nggak pelan banget. Itu sedang tadwir. Kita tadwir aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Ketika i turun ya. Turunin coba. Ayo. Bis. Hir. Him. Ini yang turun. Him. Rahangnya. Him. Kalau belum bisa turun, tarik aja jenggot antum. Harus begitu. Kalau nggak begitu, nanti suaranya kayak e. Rahim, rahim. Itu kan e. Ini i. Rahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan rahim, rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika sukun pada nun mim itu suaranya di tawassut, sedikit dialirkan. Him, min, im gitu. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali nggak mengalir. Itu nggak pas. Nggak salah secara mutlak, tapi nggak pas. Karena memang itu udah mim, cuman sifatnya kurang.
Jadi jangan begini, jangan dikaget. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu enggak bagus. Apalagi dihentak-hentak. Alhamdulillah. Nah, itu tambah enggak bagus. Dialirkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Selain dia masuk ke hidung. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Ada kurang lebih 2 kesalahan pada Ar-Rahmanir Rahim ya. Tadi kesalahan yang di Bismillahirrahmanirrahim kita bahas kesalahan dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada seorang ahli yang mengoreksi Al-Fatihah menemukan lebih dari 50 kesalahan. Pertama dari sisi makhraj dan sifat. Dari makhraj contoh Bismillahirrahmanirrahim itu udah salah berapa? 2. Roh jadi roh. Rahim jadi rahim. Itu salah. Itu salahnya jali. Ingat Pak, salah dalam hukum tajwid ada 2. Lahan jali, lahan khafi. Lahan jali merubah huruf. Yang ha jadi ha. Yang ain jadi a. Itu kesalahan yang jali. Kalau kesalahan yang contoh, kalau Bismillahirrahmanirrahim yang sering itu ha jadi ha. Biasanya. Sekarang Ar-Rahman alhamdulillah. Kesalahannya di sini biasanya al-ha jadi al-ha. Rabbil a jadi rabbil a. Nah, itu salah. Jangan rabbil a alamin. Bukan juga ngalamin. Ya, orang-orang yang Republik Ngapak tuh ngalamin. Kecuali yang sudah ngaji. Ayo ya, jangan a. Kalau a berarti apa? Hamzah. Ini ain, di sini ya. Itu kesalahan yang fatal. Ini yang jali. Kalau yang khafi banyak banget. Cuman kita yang jali-jali aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Min, ada jangan min, ayo min, coba untuk latihan min, him, min, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan di Ar-Rahmanir Rahim biasanya ro sama ha-nya. Kesalahan pertama, ro-nya terlalu banyak takrirnya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu salah. Secara makhraj enggak salah, tapi secara sifat salah. Yang kedua, terlalu cedal.
Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga salah. Yang kedua hanya roh jadi roh, ngorok. Ini sering terjadi di belahan dunia yang lain. Di masjid udah penampilannya kan meyakinkan gitu kan, pakai sorban hijau gitu kan, pakai peci, sarung, kelihatannya udah mantap gitu kan. Pas baca Bismillahirrahmanirrahim, udah dari situ langsung down. Aduh, udah down ini. Udah mendingan antum baca sendiri tuh Al-Fatihahnya. Itu salah itu. Tapi nggak merasa salah, itu kan aneh. Ha kan nggak boleh ngorok. Kalau ngorok berarti apa? Kho. Ini ha apa kho? Ini ha. Giliran kita tanya, guru saya beda sih sama guru kamu. Ya, guru saya beda sama guru kamu. Lucu itu kalau dikasih tahu lucu. Jadi haknya lembut. Dan juga jangan kayak haroh. Ar-Rahmanir Rahim. Itu berarti ha. Itu juga salah. Bukannya kita mencari kesalahan, bukan. Kita menjelaskan. Terus apa kalau ada orang salah kita diam aja? Diam dah. Mau salah mau benar kayak nggak bisa. Salah kasih tahu. Karena nanti merubah arti. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat-ingat tuh antum tadi bismillahnya banyak kesalahannya di mana? Alhamdulillahnya kesalahannya di mana? Ar-Rahman Ar-Rahimnya kesalahannya di mana? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di sini jarang salah. Di sini jarang salah. Maksudnya yang jali. Paling kesalahannya khafi. Contoh yau jadi yao. Maliki yaumiddin itu enggak pas. Yang betul yau. Monyong mulutnya. Yang kadang kurang pas juga kafnya jadi qaf. Malikiya. Itu jadi qaf, bahaya tuh. Ini kaf. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang paling banyak salah. Biasanya ya. Sekali lagi, kita tidak mencari-cari kesalahan. Tapi kalau salah kita jelasin. Pertama, iya-nya enggak ditekan. Iya, itu berarti enggak ditekan tuh. Salah. Yang kedua ditekan tapi putus. Iya, itu berarti putus. Itu juga salah. Yang betul gimana? Ditekan tapi suara iya-nya ngalir. Iya, ayo. Tapi jangan terlalu ditekan. Iya. Tapi agak naik. Iya. Ayo. Iya. Perhatikan suara iya-nya. Iya. Iya. Harus begitu, ngalir. Suara iya-nya itu ngalir. Jangan sama sekali enggak ditekan. Iya. Itu juga salah. Enggak tasdid berarti kan? Iya. Dan yang kedua jangan terlalu sampai ditekan banget akhirnya putus. Iya, itu berarti putus. Ini mengalir. Kenapa? Karena ya sifatnya rokhwah. Rokhwah itu artinya jaroyanus saut.
'inda nutqi bil harfi lidha'fi li'timadi 'ala al-makhraj. Mengalirnya suara pada makhraj karena tekanannya lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang kedua, yang sering terjadi itu jadi hamzah. Iyyaka na'budu, itu hamzah itu. Atau ain, tapi ainnya itu amiyah. Ain ada dua, ain amiyah, ainnya orang awam, sama ain amiqah, ainnya yang dalam, ain yang betul. Amiqah itu artinya dalam, benar-benar dari sini. Kalau yang amiyah itu cuma di mulut. Iyyaka na'budu, kana, itu berarti di mulut ya, belum sampai tenggorokan. Yang betul di mana? Tenggorokan. Iyyaka dan dialirkan. Jangan kana, bukan nana. Kana, biasa nanya biasa. Dah, kalem. Itu kesalahan makhraj. Kesalahan panjang pendek, ianya kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah panjang pendek. Kita nggak boleh salah makhraj, nggak boleh salah panjang pendek. Jadi takut nggak jadi imam. Kalau takut semua nggak ada yang maju dong. Ya yang dia udah pernah talaki sama guru dan sudah dikoreksi Al-Fatihah udah bener, maju nggak apa-apa. Iyyaka na'budu, ayo. Na'budu. Ya, nasta'in. Di sini ada dua kubu. Kubu Betawi nasta'in. Kubu Ngapak nastangin. Kita di tengah-tengah nih. Jangan Betawi, jangan Ngapak. Ain, ayo ain. Maaf ya yang orang Betawi, maaf. Yang orang Ngapak maaf. Saya juga orang Ngapak. Tengah-tengah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus biasanya ada yang salah juga nih, nasta'in jadi nasta'in, jadi to, nasta'in, mau fasih dia. Orang Arab aja sampai kalah fasihnya. Nasta'in gitu. Jadi to dia. Ini jelas-jelas ta, nasta, jangan to gitu. Mau fasih tapi kebablasan. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini juga kesalahan banyak. Pertama haknya jadi ha, itu salah. Atau jadi gha, yang betul ihdinas. Kesalahan yang kedua na jadi no. Ihdinos bukan nos, nas. Nggak boleh nanya tebel. Ihdinos nggak boleh. Ihdinasli. Nasli, ayo. Jangan nasyi, nasli. Jangan nasui. Nas, kayak sin dulu, nas. Nas. Sin, nas. Nasi, antum bilang nasi gimana? Nasi gitu.
Mau masak apa? Masak nasi gitu. Si coba si. Biasa sisir si, busi, gusi, kayak gitu. Tapi pas si pangkal lidahnya naik. Si. Jangan. Ya itu karena mungkin dia mengira sod itu shi, bukan shi, itu shin besar. Ini so, si, so, else. Susah sih enggak, cuman enggak mudah gitu aja. Kalau semuanya mudah, semuanya langsung bagus baca Al-Fatihah. Antum tahu Syekh Abdul Karim? Tahu Syekh Abdul Karim enggak tahu kan? Tahu. Beliau udah hafal Quran. Talaki sama Syekh Ibrahim Thohir Ibrahim. Antum buka di YouTube. Talaki Al-Fatihah 2 minggu baru lulus. Itu Syekh Abdul Karim, gurunya Ustadz Fadoli. Udah berarti kita berapa tahun baru lulus Al-Fatihah. Tapi aneh, pada nggak mau ngaji gitu lah. Aneh kan, bin ajaib. Giliran virus corona, statusnya virus corona semua. Nggak ada yang status, aduh Al-Fatihah nih saya belum bener-bener. Nggak ada tuh, anak nggak pernah lihat status Al-Fatihah saya belum bener-bener. Nggak ada tuh, nggak merasa risau Al-Fatihah belum bener, tapi risau corona menyebar. Nggak merasa salah gitu Al-Fatihahnya belum bener, gimana sholatnya diterima apa enggak nih Al-Fatihahnya. Ada nggak yang pernah merasa status sholat saya diterima nggak ya, Al-Fatihah saya bener nggak ya? Nggak ada kayaknya. Pede semua. Tapi giliran corona, sampai emak-emak, bapak-bapak, kakek-kakek semuanya status. Ya nggak apa-apa sih kalau kita masukkan unsur-unsur tauhid. Jangan takut corona, takutlah sama Allah. Itu unsur tauhid tuh. Tapi kalau cuman ledek-ledekan nggak usah. Ya, ikuti dulu dah ya. Sli, ayo sli. Posisinya sama kayak sin. Bukan shi, si. Kayak sin aja dulu. Kalau belum bisa shot, kayak sin aja dulu. Nasi, busi, gusi, susi. Si. Iya, udah nggak usah neko-neko, itu aja dulu. Kalau belum bisa sli, ayo sekarang kita belokin jadi sod. Sli. Jangan monyong, jangan sui, enggak. Sli. Sui gitu. Antum jangan buru-buru pengen cepat bisa shod. Setahun aja belum tentu bisa shod. Susah sih enggak, cuman enggak gampang aja. Jangan terlalu takut, aduh nggak bisa. Jangan juga nyepelin. Gampang insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sho ya, jangan shi ya. Si aja pakai sin aja deh. Pakai sin aja. Ihdinas siratal mustaqim. Coba pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, jangan malah pengennya shod tapi jadi shin. Ihdinas syira itu namanya shin besar. Sedangkan shod itu sama kayak sin makhrajnya. Bedanya sifatnya. Dan memang ada riwayat dengan sin. Di sini ada 3 riwayat, pakai zai, pakai sin, pakai sod. Riwayat Imam Hafiz itu pakai sod. Nah, kita kan bacanya Indonesia pakai riwayat Imam Hafiz, pakai sod.
Kalau di negeri lain pakai zai. Ihdinas sirat. Itu begitu memang ada. Di negeri lain pakai sin. Ihdinas sirat. Artinya sama semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi dulu. Kalau kita membaca meyakini bismillah sebagai ayat pertama, berhentinya lebih baik jangan di alaihim. Jangan di alaihim yang pertama. Kalau kita berpendapat bismillah itu ayat pertama. Kecuali antum berpendapat bismillah bukan ayat pertama. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Kalau antum mengambil pendapat Imam Syafi'i bilang bismillah itu ayat pertama. Maka antum jangan berhenti di alaihim yang pertama. Contoh gini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan berhenti di situ. Kalau antum berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab nggak boleh mulai dari isim yang majrur. Tahu majrur nggak? Taunya apa? Mabur. Majrur itu ghairi. Ghairi itu kan kasroh. Ghairi itu kan kasroh. Itu namanya majrur dalam bahasa Arab. Kalau dhammah namanya marfu'. Kalau fathah namanya mansub. Kalau kasrah namanya majrur. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan bismillah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya alhamdulillah. Makanya antum kalau umrah atau haji, bismillahnya kan nggak dijaharkan. Karena dianggapnya bismillah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Makanya bismillahnya kan pelan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6-nya. Itu ayat keberapa? Ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paham gak antum? Paham gak? Insya Allah berarti besok. Menurut madhab Syafi'i, bismillah ayat pertama. Alhamdulillah ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ketujuh. Menurut madhab Syafi'i, berhentinya jangan di alaihim yang pertama, tapi berhentinya minimal di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu menurut madhab Syafi'i. Ulangi dari ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Itu menurut madzhab Syafi'i. Tapi kebanyakan di Indonesia kan alaihim yang pertama kan? Berarti itu berpegang dengan pendapatnya Imam Ahmad. Cuman Imam Ahmad mengatakan bismillah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Ayat keduanya Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiganya Maliki Yaumiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat keenam tuh menurut madzhab Imam Ahmad. Ghairil maghdub itu ayat ke-7. Nah, kalau antum berpendapat dengan Imam Ahmad, boleh antum berhenti di alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena itu akhir ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ayat ke-7. Nah, boleh antum mulai dari ghairil kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad dan ulama yang lain, karena walaupun ghairilnya itu majrur. Dalam bahasa Arab nggak boleh kita mulai dari sesuatu yang majrur kecuali di awal ayat. Kalau menurut Imam Ahmad, ghairil maghdub kan awal ayat. Ya enggak? Karena itu ayat ke-7 menurut Imam Ahmad. Makanya boleh mulai dari ghairil. Tapi kalau antum menurut madzhab Syafi'i, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti terus mulai dari ghairil, itu enggak boleh. Karena itu masih satu ayat dengan siratal ladzi. Tapi enggak usah diributin lah. Yang penting antum bisa baca dengan benar. Tapi antum lebih baik kalau antum berkeyakinan bismillah ayat pertama, berhentilah di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuman kalau baca begitu mungkin dipikir aneh ya. Ya, tapi ini harus antum tahu supaya antum nanti enggak, kok begitu bacanya? Baru dengar saya. Nah, ini saya jelasin nih sekarang. Kita bilang aneh padahal kita yang enggak tahu. Bukan dia yang salah, kitanya aja enggak tahu. Makanya jangan seperti katak dalam tempurung. Merasa udah tahu semua padahal enggak tahu. Ya, itu surat Al-Fatihah. Di sini salahnya juga banyak ya. Kalau kita mau bahas, kebanyakannya di an'amta. Dia jadi an'amta alaihim. Itu berarti hamzah semua dong. Kesalahan yang lain, goi jadi go. Ghairil magdu. Jadi magdu. Harus diperhatikan. Jangan ngorok ghairil maghdu. Enggak boleh ngorok. Jangan juga kuat. Ghairil maghdu. Yang begitu mel. Ayo mel. Mel. Mulutnya agak mau monyong. Mel. Mengalir mel. Jangan juga ghairil. Mungkin mau fasih dia, tapi fasihnya enggak benar. Bukan ghe tapi gho. Terus yang lain maghdubi alaihim pakai a dia. Walad do pakai do lagi. Ya, saya pernah di suatu masjid di luar benua sana, luar kota. Do-nya jadi do. Walad dolin. Aduh ya Allah ya Rabb. Baca deh Hana deh. Baca sendiri. Ya kita tidak merasa paling benar, tidak.
pribadi nggak pernah merasa paling benar, tapi kita udah belajar. Ini nggak pas, ini nggak pas, ini nggak pas. Ya tugas kita kan membenarkan, bukan mencemooh. Gimana sih kamu salah? Enggak, kita nggak mencemooh. Kita cuman meluruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling bagus, nggak berhenti. Kuat nggak? 1, 2, 3. Waladdallin. Pas nyambung, pas mau antum angkat suaranya, intonasinya naik. Waladdallin. L-nya ditekan. Ayo, coba dari siratal ladzi. 1, 2, 3. Tapi jangan terlalu ekstrim. Waladdallin. Jangan terlalu ekstrim. Nafas. Nafas nggak beli kok Pak, gratis kan. Kehabisan nafas. Ya karena kita kurang latihan. Makanya antum harus latihan lari, renang, azan, jalan kaki supaya nafasnya panjang. Push up. Kalau antum menanya boleh enggak? Ya boleh. Tapi bagus enggak? Wallahu a'lam. Kalau tujuannya untuk menghilangkan penyakit sih boleh-boleh aja. Kalau memang terbukti. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal segala sesuatu itu halal. Nah sekarang kalau antum nanya boleh apa enggak? Ya sekarang kan enggak ada yang mengharamkan. Haramnya apa digurah? Kan dia dimasukkan sesuatu ke hidung. Kemudian bisa mengeluarkan dahak-dahak dan sebagainya. Itu kan untuk mengeluarkan lendir-lendir. Itu metode pengobatan. Cuman tujuannya apa? Dan itu membuat antum ketagihan. Maksudnya nanti kalau antum suaranya enggak indah, pengen gurah lagi. Kan itu tujuannya kebanyakan para penyanyi. Supaya suaranya merdu. Bahaya kalau niatnya biar suaranya merdu, berarti niatnya ingin dipuji. Bahaya. Kita nggak merdu pun, ustadz-ustadz kita tuh nggak ada yang digurah, setahu ana ya. Karena apa? Ya pertama, kita sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan pita suara kita. Dan kebanyakan itu kan dipakai oleh para penyanyi. Supaya suaranya merdu, panjang, nggak serak, suaranya bisa panjang, tinggi, melengking, ya nggak tahu lah. Kan nggak boleh kita baca Quran itu suaranya sampai melengking tinggi. Yang di MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran itu. Tapi itulah yang menang ya nggak? Padahal nggak benar baca Quran begitu. Sampai naik. Sampai kadang itu matanya sampai merah gitu kan gara-gara ini urat-uratnya kelihatan semua. Itu membebani diri namanya takalluf. Rasulullah nggak pernah nyontoin baca Quran tuh nadanya tinggi, nggak pernah. Itu kan nada-nada lagu, nada bayati, nahawan, jiharka, terus yang sedih-sedih. Enak emang didengerin, enak banget, enak. Tapi itu lagu. Al-Quran jangan dibawa ke lagu. Nah sekarang Al-Quran dibawa ke lagu.
lagu ini, lagu itu, nggak ana sebut lah, ntar geger lagi kan, ntar viral. Dibawa ke lagu. Antum ketik aja di YouTube surat ini di acara panggung dilaguin. Aduh ya Allah. Pakai langgam Jawa lagi. Al-Quran dipakai langgam begitu. Fatwa ulama mengatakan haram. Kita yang ikut Arab, bukan Arab ikut kita. Al-Quran bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu mikir. Jangan ada Islam Nusantara, salam Pancasila, nggak ada begitu. Antum mau diguyur sama orang. Wah ini bukan orang Indonesia nih, masa nggak dijawab salam Pancasila? Mbahmu salam Pancasila diguyur gitu. Aneh, ada orang mau mengganti salam assalamualaikum, udah itu tahiyatnya penghuni surga. Diganti. Aduh ini orang perlu diruqyah kayaknya ini orang begini nih. Kalau nggak perlu dimasukin ruqyah center gitu kan. Separah-parahnya orang dulu nggak kayak separah orang sekarang. Makanya Rasulullah bersabda apa? La ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang atau tidaklah berganti masa, generasi, zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Walaupun satu sisi ada positifnya. Dulu manhaj kajian salaf dikit, sekarang banyak. Itu memang ada sisi baik-baiknya. Tapi keburukannya lebih besar. Dulu aliran sesat, ada nggak yang berani di Indonesia? Nggak ada. Syiah dilarang, Ahmadiyah dilarang. Sekarang bergentayangan. Semakin zaman semakin parah. Lah makanya kan semakin zaman semakin berganti semakin berani. Walaupun kita juga bersyukur dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah berkembang, diterima. Karena kita bukan dakwah hizbiyah, mengajak kepada golongan, mengajak kepada partai, mengajak kepada yayasan, mengajak kepada ustadz fulan, enggak. Kita mengajak kepada Islam. Ya. Ini baru surat Al-Fatihah ya. Ini aja belum dibahas semua, maksudnya diperinci semua. Tapi karena udah jam 9 ya. Besok kita ada banyak aktivitas lagi. Semoga bermanfaat. Antum praktek ya di rumah masing-masing. Silahkan dikirim ke grup supaya ada kegiatan. Grupnya sepi gitu kan. Antum rekam masing-masing bacaan antum surat Al-Fatihah. Nanti iya di grup. Hah? Boleh video, boleh suara. Nanti kita kasih contoh dulu. Sebisanya. Ya walaupun ana juga masih dikoreksi juga sama Syekh, sama banyak. Ya ana sekarang kan setoran sama, bukan setoran sih. Maksudnya talaki juga sama Syekh Abdul Karim, sama Syekh yang di Dewan Dakwah, Syekh Nafi namanya. Tapi beliau sekarang lagi di Malaysia. Sama-sama punya sanad. Ya ana udah dibolehin setoran gitu kan. Karena memang beliau dosen ana dulu di Libya, jadi boleh setoran. Berat ya, kalau mau setoran sama Syekh itu berat. Kalau yang belum kenal sama sekali, itu suruh ngapalin matan Jazariyah dulu sampai hafal. Jazariyah harus hafal. Jazariyah berapa bait? 100 lebih bait. Harus ngapalin tuh. Antum dulu hafal butir-butir Pancasila kan? Nah, ini lebih banyak dari butir-butir Pancasila. Bukan cuman Jazariyah, Tuhfatul Atfal juga harus hafal.
baru boleh setoran. Itu pun bacanya dicek dulu udah pantas belum setoran. Kalau belum pantas nggak mau sehnya. Sama murid ketujuhnya mungkin. Gurunya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid. Nah, murid yang ketujuh itu kita baru boleh setoran sama dia. Karena mereka nggak mau buang-buang tenaga. Ini kalau belajarnya masih begini saya capek, kata beliau. Sama yang di bawah dulu. Tapi bukan berarti beliau menyepelekan, bukan. Karena beliau kan waktunya habis untuk ngajarin orang juga. Kalau cuma ngurusin kita, beliau terbengkalai tugas-tugasnya. Makanya kita jangan baper kalau guru kita itu nggak ada waktu, nggak ada ini buat apa? Buat nerima setoran kita. Karena guru kita juga sibuk, punya keluarga, punya dakwah di mana. Aktivitas. Emang antum doang yang punya aktivitas gitu. Kita juga punya aktivitas. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.